Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindrawati Yusuf, NPM 21220724, S1 Kebidanan Transfer, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi bagian luar. Yang pertama adalah penis, di mana penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau senggama. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat disirkumsisi. Yang kedua ada skrotum, atau yang biasa kita sebut dengan kantung pelir. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Yang kedua ada organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Testis berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir atau skrotum. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Yang kedua adalah tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Dinding-dinding dalam saluran tersebut terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens sendiri merupakan saluran panjang dan lurus yang mengangkut sperma ke vesika seminalis. Vas deferens atau saluran sperma atau ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya itu terdapat dalam kelenjar prostat. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau vesikula seminalis. Selanjutnya ada ductus ejaculatorius, di mana merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis atau terdapat di dalam penis. Kemudian ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini berjumlah sepasang, terletak di bawah dan di atas kantung kemih. Dia merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen. Di mana vesikula seminalis ini dia menghasilkan geta berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali yang berfungsi untuk menetralkan. Kemudian kita akan membahas mengenai kelenjar kelamin yang ada pada laki-laki, di mana kelenjar kelamin ini terdapat kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Kelenjar prostat yaitu melingkari bagian atas uretra
dan terletak di bagian bawah kantung kemih, di mana kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian ada kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra yang merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra, di mana kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa.